Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, salatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina Muhammad ibn Abdullah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala, amma ba'du. Yang mulia para ulama, para kiai, para asatiz dan asatizah, yang saya hormati para tokoh masyarakat, bapak-bapak pejabat pemerintah baik sipil, TNI maupun Polri, DKM Masjid Hakul Yakin beserta panitia tablik akbar, ibu bapak saudara-saudara kaum muslimin yang saya cintai. Menurut data tahun 2025 sekarang ini, penduduk dunia jumlahnya 8,1 miliar manusia. Islam agama kedua menempati posisi. Jumlah umat Islamnya seluruh dunia sekarang ini 3 miliar. Dari 3 miliar itu orang-orang terpilihlah yang minggu depan akan melaksanakan ibadah wukuf di Padang Arafah. Jumlah kota haji yang diberikan oleh Saudi Arabia sekitar 2,5 juta saja. 3 miliar kaum muslimin di dunia pasti semuanya pengen pergi haji. Betul apa tidak? Tapi yang tertampung untuk melaksanakan ibadah itu jumlahnya enggak kurang dari 3 juta saja. Kita doakan keluarga-keluarga kita yang tahun ini berangkat melaksanakan ibadah haji. Mudah-mudahan Allah berikan kemudahan, kesehatan dan kelancaran sehingga kembali ke tengah-tengah kita membawa haji yang mabrur. Amin. Setiap kita umat Islam pasti sangat menginginkan melaksanakan ibadah haji. Inilah impian tertinggi. Inilah keinginan terbesar kita semua agar bisa melakukan ibadah di tanah suci. Haji itu adalah ibadah yang sangat istimewa. Kenapa? Pertama, Bu, haji itu waktu dan tempatnya sudah ditentukan. Ini hebatnya nih, tempatnya sudah ditentukan. Waktunya 10 Zulhijjah, tempatnya Padang Arafah. Makanya kalau umroh nggak ada tuh wukuf di Padang Arafah, haji doang. Hei. Tempatnya sudah ditentukan, Padang Arafah. Waktunya 10 Zulhijjah. Ini beda nih, kita lihat lagi. Ibadah-ibadah yang lain waktunya ditentukan, tempatnya terserah. Kalau haji nggak bisa, tempatnya sudah ditentukan. Ibadah-ibadah yang lain waktunya ditentukan, tempatnya terserah. Contoh, kalau yakin besok 1 Ramadan maka mau puasa di Lombok boleh, puasa di Jakarta boleh, puasa di Surabaya boleh, puasa di Kalimantan boleh, waktunya terserah. Betul apa tidak? Kalau sudah yakin besok itu 1 Syawal, maka zakatnya boleh dikeluarkan di Lombok, boleh dikeluarkan di Surabaya, boleh dikeluarkan di Kalimantan. Tempatnya terserah. Haji nggak bisa begitu, tempatnya sudah ditentukan, wukuf di Padang Arafah. Makanya nggak ada orang pergi haji wukufnya di Sumbawa, nggak ada. Tempatnya sudah ditentukan. Itulah istimewanya ibadah haji.
Yang kedua, orang yang melaksanakan ibadah haji mereka berhak menyandang predikat duyufur rahman. Apa duyufur rahman? Tamunya Allah. Kita kalau diundang sama Pak Kades ke rumahnya kita seneng. Ibu kalau diundang Pak Kades ke rumah seneng apa enggak? Seneng, dikasih bansos umpama. Diundang sama Pak Sekcam kita seneng, diundang sama camat kita seneng lagi, diundang bupati lebih seneng lagi. Betul apa tidak? Loh, haji ini yang ngundang Allah, yang bikin alam, yang menciptakan kita, duyufur rahman, tamunya Allah. Seneng. Tadi di awal saya sudah katakan umat Islam di seluruh negara kurang lebih jumlahnya 3 miliar. Hoi 3 miliar. Banyak apa enggak? 3 miliar kalau kencing bareng Lombok banjir ini. Tapi yang bisa melaksanakan ibadah haji karena keterbatasan tempat hanya kurang lebih 3 juta saja. 0, sekian persen. Maka pantas orang yang mendapat panggilan Allah sangat istimewa bisa melaksanakan ibadah haji. Mudah-mudahan malam ini yang hadir di Masjid Hakul Yakin tahun-tahun depan giliran kita yang berangkat haji. Mau pergi haji? Berangkat. Enggak punya uang. Saudara, rezeki itu Allah yang berikan kepada kita. Yang penting niat kita yang kuat, niat kita yang kenceng, jangan sampai kendor. Soal rezeki min haitsu la yahtasib, Allah akan bukakan pintu rezeki buat kita dari arah mana saja. Niat jangan sampai kendor. Saya punya teman di Jakarta tuh, niatnya kenceng pengen pergi haji. Kalau dihitung pakai logika akal sehat nggak ketemu. Haji itu sekarang biayanya berapa Pak Sekcam? Di Lombok berapa biayanya? 56 juta. Ngantrinya berapa tahun? 30 tahun. Bikin perjanjian sama malaikat maut. Niatnya kenceng, kalau dari logika nggak ketemu Pak. Teman saya tuh tiap hari kerjaannya cuma jualan daun singkong. Daun singkong apa bahasa Lomboknya tuh? Hah? Daun ambon. Daun ambon. Padahal kerjaannya tiap hari cuma jualan daun ambon. Nggak enak bener nyebutnya daun ambon. Daun singkong aja lah. Tapi karena niatnya kuat, semangatnya kenceng, nggak pernah kendor, walaupun tiap hari cuma jualan daun singkong, dari satu pasar ke pasar lainnya punya untung sedikit demi sedikit dia tabung. Alhamdulillah bisa pergi haji cuma karena jual daun singkong sama kebun-kebunnya. Nah, mudah-mudahan di tahun-tahun depan yang penting niat harus kuat, semangat jangan kendor, giliran kita yang berangkat haji. Amin ya rabbal. Bapak Ibu, karena keterbatasan tidak semua orang bisa mendapat panggilan Allah melaksanakan ibadah haji. Karena emang ini haji itu kata ulama
Ada 3 kekuatan yang harus ikut bersama orang tersebut. Orang yang pengen melaksanakan ibadah haji harus mempunyai 3 kekuatan. Tanpa salah satu nggak mungkin ibadah haji bisa dia laksanakan. Pertama, kekuatan hati, itu tadi yang saya katakan tuh. Niat yang kuat. Maka haji disebut juga ibadah qalbiyah. Yang kedua, kekuatan badan. Ibadah haji, tawaf, sa'i memerlukan fisik yang luar biasa. Betul apa tidak? Belum jumroh, ngelempar, memerlukan kekuatan fisik. Yang ketiga, kekuatan harta, disebut ibadah maliyah. Jadi ibadah qalbiyah, ibadah badaniyah, ibadah maliyah. Ini orang pergi haji nih. Tanpa 3-tiganya, rasa-rasanya nggak mungkin ibadah haji bisa kita laksanakan. Ayo lihat, uang punya, badan sehat, tapi hati belum pengen ke Mekah, kemana-mana sampai. Betul apa tidak? Ke Raja Ampat, ke Bali, ke Jepang, ke Amerika, tapi ke Mekah belum pernah sampai. Kenapa? Qalbiyah, hatinya belum pengen ke sana. Hati pengen berangkat haji, uang punya, badan sakit. Kira-kira bisa berangkat apa tidak? Digantiin sama yang ngantri di belakang dia. Betul apa tidak? Maka kekuatan badan selain hati harus ikut. Hati pengen, badan sehat, duit nggak punya. Selamat bengong dah itu mah. 3 kekuatan ini. Nah, Bapak Ibu saudara-saudara, minta ini aja. Cek 1 2. Bapak Ibu saudara-saudara kaum muslimin yang saya cintai, karena keterbatasan kita yang tahun ini belum bisa melaksanakan ibadah haji, jangan berkecil hati, jangan gundah gulana, jangan bersedih. Kenapa? Nabi memberikan kabar gembira. Ada hal-hal yang menurut kita sepele, tapi ternyata keutamaannya sama dengan orang melaksanakan ibadah haji. Nah, ini yang penting nih. Hei. Walaupun kita belum berangkat haji, tapi kata Nabi ada ibadah-ibadah yang keutamaannya sama dengan orang yang melaksanakan ibadah haji. Ibadah apa saja itu? Nah, ini nih yang pengen saya obrolin nih malam ini. Mudah-mudahan pidato saya dihakul yakin nih selesai dalam waktu 5 menit ini. Sampai jam berapa pidato di Longser nih? Jam 10. Udah nggak bayar, nawar lagi jam 10. Pertama nih, kita jangan bersedih, jangan berkecil hati. Allah menyiapkan keutamaannya nggak kalah dengan keutamaan ibadah haji. Ibadah yang keutamaannya nggak kalah. Apa? Pertama, makmurkan masjid tercinta kita, hakul yakin ini. Masjid bukan cuma tempat kita untuk sekedar sholat rawatib saja, tapi masjid tempat kita menimba dan mempelajari ilmu-ilmu agama. Maka keutamaannya seperti orang yang melaksanakan ibadah haji. Datang ke masjid ini, memakmurkan masjid dengan sholat berjamaah, lalu menuntut ilmu di masjid ini, keutamaannya sama seperti orang melaksanakan ibadah tersebut.
Malam ini nih ya Allah, kita hadir di Masjid Hakul Yakin, luar biasa membludak jamaahnya. Nih yang datang malam ini ada 100 orang. Hah? Lebih 200 orang, lebih 2000 orang. Campur di kebun-kebun itu tuh yang goib-goib. Malam ini kita hadir di sini memakmurkan masjid kita, mendatangi masjid bukan hanya sekedar memakmurkan dengan sholat berjamaah, tapi melakukan kajian di masjid ini. Oh, keutamaannya luar biasa. Apa di antara keutamaannya? Datang kita nih belajar di masjid ini, pahala silaturahmi kita semuanya dapat. Mendengarkan pembacaan Al-Quran tadi, ayat-ayat suci Al-Quran bukan cuma per ayat tapi per huruf. Qori membacakan ayat, kita mendengarkan, insya Allah itu pahalanya per huruf, bukan per ayat dan per kalimat. Nggak cukup sampai di situ. Kembali nanti kita selesai pengajian dari masjid ini ke rumah masing-masing. Sepanjang perjalanan Allah gugurkan salah dan dosa-dosa kita. Datang ke masjid, memakmurkan, lalu mengkaji ilmu agama. Bapak Ibu, saudara-saudara, tidak ada yang meragukan lagi betapa pentingnya ilmu. Ilmu hanya khusus dimiliki oleh manusia. Selain ilmu, keterampilan namanya, bisa dimiliki oleh seluruh makhluk hidup. Yang saya maksud hewan. Bisa dimiliki manusia, bisa dimiliki hewan, tapi ilmu pengetahuan hanya manusia saja yang memilikinya. Manusia dengan ilmu bisa lebih mulia dari malaikat. Bahkan maaf ya, iblis laknatullah alaih itu takutnya setengah mati sama orang yang memiliki ilmu. Waktu Nabi mau masuk ke masjid, tiba-tiba iblis dari dalam lari keluar masjid terburu-buru. Oh, ini memberikan kita pemahaman nih. Saudara, jangan dikira di Masjid Hakul Yakin itu daerah bebas zona iblis. Justru di masjid iblisnya gemuk-gemuk. Loh, Nabi mau masuk, iblis dari dalam lari keluar terbirit-birit, hampir nabrak Nabi. Dipanggil sama Nabi, Om iblis, sini. Kata Nabi, iblis, ngapain kamu dari dalam masjid lari keluar terbirit-birit? Ya Rasulullah, tadi di dalam masjid saya mau godain orang yang lagi sholat. Terus di pojok masjid saya lihat ada orang yang lagi tidur. Saya takut setengah mati, makanya saya lari keluar terbirit-birit. Kata Nabi, sampean aneh iblis. Sama yang lagi sholat berani, sama yang lagi tidur takut setengah mati. Ya Rasulullah, yang lagi sholat itu si orang bodoh, sholatnya nggak pakai ilmu. Kalau saya masukkan rasa was-was di hatinya, selesai udah sholatnya, cuma dapat capeknya doang. Tapi yang lagi tidur tuh, itu ya Rasul tuh, itu orang alim. Kalau dia bangun, dia mengajarkan orang yang lagi sholat tentang tata cara sholat yang baik dan benar, selamanya saya nggak bakalan bisa gangguin orang itu lagi. Mendingan gangguinnya saya pending dulu ya Rasul. Nah, iblis tuh takut loh.
Bapak Ibu saudara-saudara, tidak bisa diragukan dan tidak ada yang meragukan betapa pentingnya ilmu pengetahuan. Coba lihat, nih kehidupan nyata di depan kita nih. Yang dahulu hanya kita hayalkan, sekarang itu jadi kenyataan. Dulu tahun di akhir tahun 70-an, saya masih kecil. Saya kalau mau nonton televisi itu di rumah lurah, kades kalau di sini. Di Jakarta itu, daerah saya Kebayoran Baru, Gandaria, Jakarta Selatan, itu baru masuk listrik itu tahun 83, 84. Tahun 79 TV-nya hitam putih. Kalau selesai penayangan kayak semut berantem tuh, hitam putih itu, pakai aki. Betul apa tidak? Di sini ngalamin nggak tuh? Tahun 78, 79 saya merasakan betul itu. Di Jakarta nonton TV di rumah Pak Lurah, itu pun cuma 1 minggu sekali, malam minggu aja. Saat itu yang kita sangka mewah, sekarang biasa-biasa saja. Satu rumah ada 3 kamar, 3-3-nya ada televisi di dalam kamar. Betul apa tidak? Ilmu pengetahuan, yang dulu kita anggap mewah, sekarang biasa-biasa saja. Yang dulu kita cuma hayalkan, sekarang jadi kenyataan. Nggak perlu deh di tahun 70-an. 1990 Longser ini masih hutan. Betul apa tidak? Nggak perlu jauh-jauh tahun 70-an. Tahun 90-an Longserang ini masih hutan belantara. Tapi berkat ilmu pengetahuan, sekarang coba kita lihat, sedikit demi sedikit tapi pasti menjelma jadi sebuah kota penyangga. Apa itu? Ilmu. Orang mulai berdatangan pindah ke sini, bikin irigasi. Bikin irigasi pakai ilmu apa tidak? Pakai ilmu apa tidak? Pakai ilmu, saudara. Bercocok tanam itu pakai ilmu apa tidak? Ilmu. Bercocok tanam asal-asalan, insya Allah modar. Bercocok tanam itu pakai ilmu, ada jaraknya menanam benih. Apa kalau di Jawa tuh namanya nandur, kalau di sini apa namanya? Lowong. Betul ya? Ada caranya, ada ilmunya. Betul apa tidak? Saya tertawa geli tadi di mobil karena sebelumnya tuh map mengarahkan saya ke Masjid Al-Ikhlas di 5 kilo dari sini. 5 kilo dari sini. Saya pernah tablik di masjid itu 1 tahun yang lalu. Pakai Google Map diarahkan titiknya di sana. Sebenarnya saya sudah ikut sholat maghrib di Masjid Al-Ikhlas tuh. Kalau mapnya benar, tadi saya mestinya ikut sholat maghrib berjamaah di Masjid Hakul Yakin. Tapi karena titiknya diarahkan ke sana, ya sudah, saya pikir di sana. Rupa-rupanya salah tempat. Nggak apa-apa, ikut sholat berjamaah sama-sama. Diantar sama beberapa kawan DKM Masjid Al-Ikhlas ke sini. Sepanjang jalan cerita, saya jadi ketawa geli. Saya tanya, Kiai, di sini tiap hari hujan ya? Karena saya baru datang sore tadi. Ini hari pertama saya nih, alhamdulillah, yang merawanin Masjid Hakul Yakin. Saya bilang, Kiai,
di Lombok nih hujan terus ya. Iya Kiai, di sini tiap hari hujan. Lombok nih hampir nggak ada musim sekarang. Pagi panas, sore hujan. Tapi alhamdulillah sih Kiai, kata DKM masjid tuh, Ustadz Kiai itu yang nganterin saya ke sini. Alhamdulillah Kiai, di Lombok nih yang tadinya tanah-tanah tandus sekarang bisa ditanami, bisa dicangkul, bisa dijadikan pertanian. Bahkan sekarang ini orang-orang sini kalau panen setahun bisa 3 kali. Itu berkah musim ngaco. Katanya musimnya nggak jelas, pagi panas, sore hujan, begitu kan ya? Itu tadi itu DKM Masjid Al-Ikhlas, itu berkahnya Kiai, musimnya nggak jelas, tanah-tanah yang tandus karena dihujanin tiap hari sekarang bisa dicocok tanami. Alhamdulillah setahun bisa 3 kali panen. Saya bilang ya alhamdulillah. Cuma Kiai, cuma apanya? Sekarang ini orang-orang bingung, nggak ada buat tempat jemur berasnya, jemur gabah. Betul itu ya. Bapak Ibu saudara-saudara, saya kembali lagi, tidak bisa dipungkiri betapa pentingnya ilmu pengetahuan karena dimiliki oleh manusia, oleh kita. Hal-hal yang dulu cuma kita hayalkan sekarang jadi kenyataan. Yang dulu kita anggap mewah sekarang biasa-biasa saja. Maka orang yang berilmu, dia akan lebih mulia daripada yang lainnya. Dah, begini saja. Termasuk ibadah yang kita lakukan, landasannya adalah ilmu. Saya yakin, seyakin-yakinnya Masjid Hakul Yakin nih untuk 1 minggu jadwalnya padat pengajian-pengajian. Betul ya Ustaz Rafli ya? Ada yang pengajian mingguan, ada yang pengajian bapak-bapak, ada yang pengajian ibu, ada yang pengajian anak. Insya Allah saya yakin masjid ini penuh dengan kajian-kajian tersebut. Tinggal mau apa tidak kita datang ke sini. Saya tadi juga dibisikin sama Ustadz Rafli, Ustadz, orang-orang sini mah pengajiannya rajin-rajin. Ya kalau pengajian mingguan ya kayak begini nih Ustadz nih, banyak orangnya nih. Amin. Tinggal kitanya saja. Kenapa? Bu, ibadah tanpa landasan ilmu itu akan jadi sia-sia saja. Kita cuma dapat capeknya doang. Kenapa? Ibadah yang kita kerjakan landasannya bukan karena ilmu. Kitanya males datang ke pengajian-pengajian. Akibatnya ibadah kita kerjakan cuma sekedar gerak badan saja. Nah ini bahaya nih. Jangan sampai ibadah cuma gerak badan saja. Kemana maksud dan tujuannya harus kita cari? Melalui pengajian-pengajian seperti ini. Apalagi yang pengajian rutin mingguan, itu sangat penting tuh. Di masjid ini saya yakin mingguan ada yang buka kitab tauhid, ada yang tafsir, ada yang hadis. Itu yang terpenting tuh. Kenapa? Makin kita tahu, makin kita sempurnakan ibadah kita supaya apa? Diterima oleh Allah Subhanahu. Ibadah kan tanpa ilmu ditolak. Hanya dapat capeknya saja. Dulu ada 2 orang anak muda mau beribadah tapi nggak pakai ilmu, males datang ke pengajian. Sholat 2 orang anak muda ini di atas panggung. Panggungnya terbuat dari bambu. Yang satu jadi imam, yang satu jadi makmum. Begitu lagi tahiyat, rupanya punya imam kejepit. Imamnya kaget lalu teriak, "Aduh, saya kejepit."
Saya tanya, kira-kira sholatnya batal apa tidak? Batal apa tidak? Batal. Mestinya makmum meneruskan pekerjaan imam, tapi karena makmum sama-sama nggak ngerti ilmunya, dia dengar imam teriak aduh malah nyautin, kejepit nih cuma dapat capeknya doang. Jangan sampai kita beribadah hanya gerak badan tapi nggak tahu makna dan tujuan. Lewat pengajian-pengajian ini kita datang, pengajian-pengajian rutin, kita cari ilmunya supaya ibadah kita makin berisi, makin mantap, makin mendekati sempurna dan diterima oleh Allah Subhanahu. Satu, mencari ilmu. Ini keutamaannya luar biasa. Yang kedua, gemarlah untuk bersedekah. Maaf, selama ini pemikiran kita kalau mau sedekah nunggu jadi orang kaya. Hoi, ini pemikiran yang salah nih. Saya sampaikan satu riwayat. Salah seorang sahabat Nabi, Abdurrahman bin Auf radhiyallahu anhu, di Mekah Allah takdirkan Abdurrahman bin Auf jadi orang kaya, konglomerat, hartanya nggak habis-habis, nggak bisa kehitung. Abdurrahman bin Auf, makin dia bantu Nabi, makin deras hartanya. Makin dia gunakan untuk berjuang di jalan Allah, makin deras harta yang ia terima. Singkat cerita, turun perintah hijrah. Nabi hijrah ke kota Madinah. Abdurrahman bin Auf ketinggalan di Mekah. Karena banyak urusan yang harus diselesaikan dulu di kota Mekah, maka Abdurrahman bin Auf ketinggalan di Mekah. Nabi dengan sahabat sudah pada hijrah ke Madinah. Begitu urusannya sudah selesai, Abdurrahman bin Auf pengen nyusul baginda Nabi ke kota Madinah. Dulu namanya Yasrib. Nabi hijrah berganti namanya Madinah. Abdurrahman bin Auf mau nyusul ke kota Madinah, dicegat oleh orang-orang kafir Quraisy di gurun pasir. Abdurrahman, mau kemana sampean? Saya mau nyusul kekasih saya Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam ke kota Madinah. Kata orang-orang kafir Quraisy, kamu boleh nyusul Muhammad, tapi seluruh harta kekayaanmu tinggalkan di Mekah, jangan kau bawa ke kota Madinah. Apa jawab Abdurrahman bin Auf? Enggak usah khawatir, harta benda saya sudah saya tinggalkan di rumah. Yang saya bawa hanya baju yang melekat di badan saya saja. Kalian ambillah harta itu, saya tinggalkan di rumah saya. Walhasil Abdurrahman bin Auf dilepas, nyusul baginda Nabi ke Madinah, cuma membawa baju yang melekat di badan saja. Tuh, saudara bisa baca sirahnya ketika kaum muhajirin dan ansor dipersaudarakan oleh baginda Nabi. Orang-orang Mekah sama orang-orang Madinah dipersaudarakan, pribumi dan pendatang dipersaudarakan oleh Nabi. Orang Mekah yang hijrah kan disebut kaum muhajirin, betul apa tidak? Orang Madinah yang menerima kedatangan orang Mekah disebut ansor. Mereka dipersaudarakan oleh baginda Nabi. Kata orang Madinah, orang pribumi, selamat datang saudaraku orang pendatang dari kota Mekah. Enggak usah khawatir kamu di Madinah kelaparan. Saya punya lumbung 2, kamu 1, saya 1. Yang lainnya bilang, selamat datang saudara saya orang Mekah di Madinah, enggak usah takut,
nggak bisa jalan-jalan. Saya punya onta 2, kamu pakai 1, saya 1. Nih dipersaudarakan oleh baginda Nabi. Apa jawab Abdurrahman bin Auf? Abdurrahman bin Auf kaum muhajirin. Kata Abdurrahman bin Auf, terima kasih saudara-saudaraku pribumi Madinah. Kami menghargai niat baik kalian. Tapi kami orang-orang Mekah lebih bisa menghargai lagi kalau kalian tunjukkan arah mana jalan yang menuju ke pasar. Biarkan kami berusaha, biarkan kami bekerja, berdiri di atas kaki sendiri. Kami hidup tidak mau bergantung kepada belas kasihan orang lain. Abdurrahman bin Auf, Madinah, Mekah, luar biasa. Sejak saat itu Abdurrahman bin Auf dan orang-orang Mekah berniaga di pasar, bekerja, berusaha, dapat rejeki sedekah, dapat rejeki sedekah. Ternyata sedekahnya yang membuka pintu rejeki Allah. Allah takdirkan Abdurrahman bin Auf di Madinah dalam waktu yang singkat menjelma jadi orang kaya juga. Allahu Akbar. Rajin sedekah. Nah, ini kan salah nih kita. Kita kalau mau sedekah nunggu kaya. Sedekah nunggu kaya. Logika sederhananya begini. Ketika seseorang hidup sederhana, punya kambing cuma 2, ngeliat orang lebih susah dari dirinya, dia tidak akan segan-segan memberikan kambing 1 buat diri orang tersebut. Itu pasti. Bu, ibu punya kambing 2, tetangga lebih susah dari ibu, ngeliat orang lebih susah dari ibu, nggak akan perhitungan karena keibaan. Selain itu kita hidupnya juga sederhana. Kambing yang 1 kita niatkan memang kita berikan kepada orang yang lebih perlu dari kita. Itu pasti. Betul apa tidak? Nggak pakai mikir-mikir. Tapi beda persoalannya ketika kita sudah berada dan jadi orang kaya. Ini lain lagi persoalannya nih. Saya tanya nih, Pak, sapi kelas limosin di sini apa namanya tuh? Kok sapi yang gemuk? Berangus. Tuh kira-kira harganya berapa itu? 30 juta. Bapak punya sapi berangus, harga 30 juta seekor. Punya sapi 5. Lihat orang susah, kira-kira Bapak mau ngasihin orang itu 1 biji apa tidak? Mikir. Betul apa tidak? Oh, sapi berangus. Mikir. Itu artinya apa? Menyadarkan kepada kita bahwa bersedekah itu nggak perlu nunggu kita kaya. Kenapa? Watak kita makin kita kaya, makin kita sayang sama harta. Padahal bersedekah itu bukan mengurangi harta kita, membuka pintu langit. Allah berikan harta dari jalan yang kita tidak sangka-sangka. Nggak ada tuh orang yang rajin sedekah hidupnya kere. Kere itu apa? Kere itu miskin. Nggak ada. Justru memancing agar terbukanya pintu rahmat Allah. Allah kucurkan rezeki min haitsu la yahtasib. Harta yang kita simpan-simpan, yang kita sayang-sayang, yakinlah Bapak nih sayang bener sama harta, nyimpen harta. Begitu mati paling juga yang enak istri. Iya kalau nggak kawin lagi. Bu,
Ibu nyimpen harta, ibu mati, anak yang enak. Oi, oi. Tapi harta yang sesungguhnya, uang yang di bank kita, yang di rumah, yang di dalam lemari, yang di bawah bantal, itu bukan harta kita tuh. Tapi harta yang abadi, jadi harta kita adalah harta yang kita sedekahkan di jalan Allah. Masjid Hakul Yakin perlu karpet. Saya sedekah buat masjid, beliin karpet ukuran lantai masjid. Itu harta yang abadi. Masjid lagi mau ngerenov toilet, tempat berwudu, saya nyumbang 1 sak semen, walaupun cuma harga 50.000, tapi itulah harta abadi buat kita. Itu yang jelas harta abadi kita tuh, yang menemani kita masuk ke dalam kubur. Nah, ini kan semuanya nih calon-calon penghuni kubur nih. Betul ya? Pak, yakinlah, Bapak Ibu yakinlah, Nabi sudah ngingetin kok. Entar waktu jasad kita digotong orang ke kuburan, yang nganter kita cuma 3 tuh. Ahluhu wa maluhu wa amaluhu, keluarga, harta, amal, perbuatan kita, termasuk di dalamnya sedekah. Itu yang nganterin ke kuburan kita tuh. Tapi sayang yang 2 pulang. Siapa yang pulang? Ahluhu wa maluhu, keluarga dan harta pulang. Hari itu kita akan sangat merasa betul tuh. Harta yang kita simpan siang malam pagi sore kita cari, boleh jadi hektaran sawah, rumah megah, mobil mewah, harta berlimpah, semua hanya akan kita tinggalkan. Keluarga yang bagaimanapun sayangnya, hari itu tak seorang pun mau nemenin kita masuk ke dalam kubur. Betul apa tidak? Kalau bapak-bapak mati duluan, oi, mati duluan, jangan mengharap istri mau nemani masuk ke dalam. Bagaimanapun cintanya istri sama kita, Pak, manis di bibir nggak sesuai dengan kenyataan. Pintar saat berjanji tapi sulit menepati. Mirip pemimpin-pemimpin zaman sekarang. Mas, saya cinta loh, bener sama kamu, saya pengen sehidup semati. Nanti jasad kita dimasukkan orang ke dalam kubur, istri yang ngomong begitu cuma berdiri di tepian lahat kita, berlinang air mata sambil berkata, Mas, sampai sini saja saya ngantar, mudah-mudahan sampean betah di dalam, nggak usah naik-naik lagi Mas. Manis diucapkan tapi nggak sesuai dengan kenyataan. Bu, kalau ibu-ibu mati duluan, jangan mengharap suami mau nemani masuk ke dalam. Apa suami nggak sedih ditinggal mati istri? Ibu jangan salah sangka. Kami ini para suami kalau ditinggal mati istri tentulah kami bersedih. Kenapa? Kami para suami menjadikan istri belahan jiwa, pelipur lara. Pret. Apa suami nggak nangis kalau ibu mati? Oh, kami ini para suami ditinggal mati istri bercucuran air mata. Mata yang kanan, mata yang kiri melotot nyari mana gantinya ini. Jelaslah perbuatan kita saja tuh, amal sedekah kita yang akan ngikut menemani kita masuk ke dalam kubur. Bapak Ibu, saudara-saudara kaum muslimin yang saya cintai, karena itu gemar bersedekah itu enggak ada yang menghabiskan harta. Bodoh
Kalau di otak kita melihat ada orang lain gemar sedekah, terus lalu kita bilang sia-sia, bodoh kita. Ketahuilah, orang yang gemar bersedekah, dia sesungguhnya sedang mengirim duitnya sendiri ke atas nama pribadinya buat kehidupan di akhirat nanti. Itu orang pintar tuh. Orang yang rajin sedekah, dia sedang mengirim duitnya sendiri buat bekal perjalanan dia di akhirat. Dia transfer buat dirinya sendiri. Allahu Akbar. Ini cerdasnya orang-orang yang gemar bersedekah. Ngirim duitnya sendiri buat kehidupan dia di akhirat nanti. Orang cerdas itu. Coba kita ini hidup di Lombok, cuma gara-gara pengen gaya hidup dibilang wah, motor kredit, mobil kredit. Ada yang seneng kredit? Oh, kelihatan muka-muka kredit semua nih. Boleh, nggak apa-apa, mubah. Itu sesuatu yang dibolehkan dalam agama. Cuma ayo saya mengajak untuk kita berubah mindset kita untuk urusan hidup yang sifatnya fana. Ini dunia fana nih, dunia sebentar, dunia nggak abadi. Untuk yang urusan hidup kita sebentar di alam dunia, kita berani kredit, kita berani cicilan, betul apa enggak? Ayo mulai malam ini untuk urusan akhirat, kenapa kita enggak berani hal-hal seperti itu? Padahal hidup di dunia akan ada waktunya, tapi hidup di akhirat selama-lamanya. Yuk cicil, kirim, buka nomor rekening, transfer buat diri kita masing-masing, bukan buat menyenangkan Allah. Allah nggak ada urusannya sama ibadah kita. Jangan dipikir orang selombok nggak ada yang sedekah Allah bangkrut jadi Tuhan, enggak. Jangan dikira se-NTB orang nggak ada yang sholat Allah pensiun jadi Tuhan, enggak. Itu semua buat bekal perjalanan kita, kehidupan kita yang abadi di akhirat. Makanya Nabi ngingetin tuh, terangi alam kuburmu dengan apa ya Rasulullah? Amalan sedekah yang waktu kamu lakukan di alam dunia, itulah penerang kuburmu. Yang matinya di langit, pesawat meledak. Yang matinya di laut, nggak ketemu jasadnya tampomas. Yang matinya tabrakan kereta, hancur berkeping-keping, tragedi Bintaro. Yang matinya dibakar, kebakaran, baik hutan, rumah, gudang dan segalanya, mereka semua yang pasti menempati alam kuburnya masing-masing. Terangi alam kubur kalian dengan apa? Amalan sedekah yang kalian lakukan. Nih, kuburan kita nanti itu pasti gelap. Sedekah yang pernah kita kerjakan di alam dunia itu jadi lentera, jadi penerang. Ustadz, saya sedekah 1 juta Ustadz. Cahaya kuburnya terang, lampu neon. Ustadz, saya sedekah 100.000 Ustadz, patromak. Ustadz, saya sedekah 10.000 Ustadz, lilin. Lilin itu. Ustadz, saya sedekah 5.000 Ustadz, pentol korek, remeng-remeng lumayan masih kelihatan. Saudara, amalan-amalan ibadah, kebaikan-kebaikan yang kita lakukan termasuk sedekah, itu pahalanya, manfaatnya buat diri kita, bukan buat menyenangkan Allah, bukan buat orang lain. Zohirnya iya kita titipkan. DKM Masjid Hakul Yakin, saya sedekahkan uang ya buat bantu pembangunan dan memakmurkan masjid. Zohirnya memberikan uang, tapi hakikatnya
kita sedang berbuat baik bagi diri kita untuk kehidupan yang abadi. Itu hakikatnya tuh. Makanya ibu bapak jangan berpikir kalau membantu itu orang yang kita bantu dia akan merasa lebih baik dari kita. Oh enggak saudara, kalau kita membantu orang lain sesungguhnya kita sedang membantu diri kita sendiri, karena perbuatan-perbuatan yang kita lakukan akan kembali kepada diri kita. Nih makna Quran nih, in ahsantum ahsantum li anfusikum wa in asatum falaha. Bu, oi mau kemana bu? Oi mau pulang bareng. Saudara kalau sedekah sama orang lain, sedekah sama fakir miskin, yatim piatu, nggak usah khawatir takut salah sasaran, nggak usah khawatir. Perbuatan baik yang kita kerjakan kembalinya buat diri kita sendiri. Tuh ayat yang tadi saya baca, in ahsantum ahsantum li anfusikum wa in asatum falaha. Kamu berbuat baik, kebaikan itu yang kamu terima. Kamu berbuat jahat, kejahatan itu juga yang akan kembali buat dirimu sendiri. Saudara berbuat baik sama orang lain, boleh jadi orang itu menerima kebaikan yang saudara lakukan, tapi hakikatnya saudara sedang berbuat baik bagi diri saudara sendiri. Tapi sebaliknya, kalau saudara berbuat jahat kepada orang lain, boleh jadi orang itu menerima kejahatan yang saudara lakukan, tapi hakikatnya saudara sedang berbuat jahat bagi diri saudara sendiri. Jelas ini? Jelas ini? Contoh. Nanti setelah pengajian Pak Kades ngamplopin saya uang 3 juta. Contoh lah. Contoh. Kelihatannya Pak Kades berbuat baik kepada saya. Betul apa tidak? Tapi hakikatnya Pak Kades sedang berbuat baik bagi dirinya sendiri. Kenapa? Amalan sedekah itu yang pasti akan menemani perjalanan dia hidup abadi di akhirat nanti. Jadi bekal. Yang kedua, membuka pintu keberkahan. Allahu Akbar. Kalau pintu keberkahan sudah dibuka oleh Allah, rezeki akan ikut dengan sendirinya. Min haitsu la yahtasib. Iya, saya cuma ngelihat jam doang lah. Bapak Ibu saudara-saudara, karena itu jangan kita mau bersedekah, jangan kita mau gemar nunggu dulu jadi orang kaya. Salah. Justru dengan wasilah sedekah kita munajat kepada Allah, apa hajat dan keinginan kita, jadikan wasilah sedekah itu, insya Allah Allah ijabah. Bapak Ibu saudara-saudara, mau menerangi alam kubur kita masing-masing? Yang jawab 50 orang. Bapak Ibu saudara-saudara, mau menerangi alam kubur kita masing-masing? Mau melakukan sedekah? Bawa uang berapa? 5.000. Dah kita tahu lah, apalagi longser nih. Ya Allah, saya bersyukur sepanjang saya masuk jalan ke sini nih luar biasa. Desa kita, kecamatan kita nih daerah kota santri lah, banyak sekali pondok-pondok pesantren, dan mudah-mudahan keberkahan Allah ada di sini. Saudara, kita tahulah karena kita kota santri di sini nih, yang namanya sedekah itu kan penekanannya adalah ikhlasnya. Betul apa tidak? Namanya ibadah sedekah tuh titik poin pentingnya tuh adalah keikhlasannya.
Buat apa sedekah kecil kalau nggak ikhlas? Mendingan sedekah besar tapi ikhlas. Nah, nanti teman-teman akan mengitarkan kotak-kotak amal, kita isi seikhlasnya, penerang alam kubur kita masing-masing. Siap? Siap? Mana panitia? Sudah siap belum nih? Dimulai dari saya dulu sini. Bismillahirrahmanirrahim. Tolong dibantu pembacaan sholawatnya. Baik ibu bapak semuanya, ini sambil kota infak keliling ya. Boleh saya sedikit memberikan informasi tentang safari dakwah ini ya ibu bapak ya. Baik bapak ibu semuanya, safari dakwah ini adalah saya mewakili tim safari dakwah dari Kiai Haji Fikri Zainuddin MZ dan Yayasan Cinta Darul Dakwah Lombok. Safari dakwah dengan beliau ini selawat biasanya. Iya. Safari dakwah ini adalah untuk apa? Untuk kita melanjutkan cita-cita Syekh Ali Jabir. Baik, sambil kota infak keliling nanti kami jelaskan. Terus boleh kita sholawat bersama-sama ya. Baik ya. Sallallahu ala Muhammad, sallallahu alaihi wasallam, sallallahu ala Muhammad, sallallahu alaihi wasallam. Sallallahu ala Muhammad, sallallahu alaihi wasallam, sallallahu ala Muhammad, sallallahu alaihi wasallam. Baik, sampai mana kota infaknya? Sudah semua? Sudah. Kalau sudah, kita lanjutkan aja. Kita dengarkan tausiah dari Kiai Haji Fikri Zainuddin MZ. Allahumma sholli wa sallim wa barik alaih. Bapak Ibu saudara-saudara, jadikan sedekah yang kita lakukan di alam dunia sebagai wasilah. Malam ini saya hanya mengingatkan, ngobrol-ngobrol biasa tanpa bermaksud menggurui. Malam ini dan seterusnya, kalau kita melakukan amaliyah sedekah, niatkan pahala sedekah itu buat keluarga tercinta yang sudah meninggal dunia. Akan sampai kepada mereka dan mereka senangnya luar biasa. Sambil memohon kita kepada Allah agar wasilah sedekah itu Allah jadikan kubur keluarga kita rodhoh min riyadil jannah. Semua kita pasti punya keluarga, betul apa tidak? Semua kita pasti punya ibu dan bapak. Kalau orang tua masih ada, teruslah berbakti. Kalau orang tua sudah tidak ada, kirimkan doa dan khususnya pahala sedekah yang kita lakukan dari alam dunia. Mereka senangnya luar biasa. Kita pun akan merasakan yang disebut dengan alam kubur. Pasti kita akan nyusul mereka masuk ke alam kubur. Quran memberikan informasi, Nabi menyampaikan informasi kepada kita. Alam kubur itu pilihannya cuma dua. Nikmat kubur
atau siksa kubur. Mudah-mudahan kita dan keluarga kita, Allah jadikan kubur kita dan keluarga kita nikmat kubur, amin. Tapi kalau pilihannya azab kubur, Allahu Akbar, sampai terjadinya kiamat, disiksa di dalam kubur. 1 hari di dalam kubur, 1000 tahun di alam dunia. Mudah-mudahan keluarga kita mereka dapat nikmat kubur. Tapi kalau Allah takdirkan mereka dapat siksa kubur sampai kiamat, 1 hari di alam kubur, 1000 tahun di alam dunia. Keluarga kita sudah tidak lagi bisa melakukan sholat 5 waktu. Mereka sudah tidak lagi bisa melakukan berbagai macam ibadah-ibadah termasuk amalan sedekah. Kalau Allah takdirkan mereka dapat siksa kubur, yang bisa meringankan adalah kiriman doa dan pahala sedekah yang kita lakukan buat mereka. Itu sangat meringankan. Disadur dalam kitab As'adur Rafiq, sarah dari kitab Sulamut Taufik. Dahulu ada seorang ibu ditinggal mati anak gadis semata wayangnya. Karena punya anak cuma 1, gadis pula meninggal, ini ibu kelenger. Siang terbayang, malam terkenang, makan tak enak, tidur pun tak nyenyak. Rindu memikirkan anak gadis semata wayangnya yang beberapa hari lalu meninggal dunia. Karena rindu yang tidak terbendung, nih ibu datang ke salah seorang ulama, Imam Hasan Al-Basri. Tuan Imam, saya seorang ibu punya anak gadis cuma 1, beberapa hari lalu meninggal. Saya kangen Tuan Imam, pengen tahu keadaan anak gadis semata wayang saya. Tuan Imam berikan saya amalan apa yang harus saya lakukan. Kata Imam Hasan Al-Basri, ibu nanti malam selesai sholat isya, sholat sunnah 4 rakaat. Setelah itu iringi dengan pembacaan sholawat sampai ibu tertidur pulas. Dikerjakan amalan ini. Si ibu baca sholawat sampai dia tertidur pulas. Dalam tidur Allah takdirkan ibu ini mimpi ketemu sama anak gadis semata wayangnya. Hari-hari yang terselimuti rindu malam itu terjawab sudah. Si ibu mimpi ngelihat anak gadis semata wayangnya. Tapi sayang, untung tak dapat diraih, malang tak dapat ditolak. Si ibu melihat jelas betul dalam mimpinya anak gadis semata wayangnya sedang disiksa di dalam kuburnya. Hati orang tua mana yang sanggup melihat anaknya tersiksa? Kita ini orang tua, anak kita jatuh di pelataran masjid lagi main, tergores dengkulnya, berdarah sedikit, khawatirnya bukan main. Betul apa tidak? Si ibu ini dengan jelas dalam mimpi ia lihat anak gadisnya sedang disiksa di dalam kubur. Pagi-pagi ibu ini berangkat lagi ke rumah Imam Hasan Al-Basri. Laporan, Tuan Imam, semalam amalan Tuan Imam saya kerjakan. Saya baca sholawat sampai saya tertidur. Alhamdulillah saya ngimpi ngelihat anak gadis saya. Tapi dalam mimpi kenapa jelas betul saya lihat anak gadis saya sedang disiksa di dalam kuburnya. Tuan Imam, berikan saya amalan lagi. Apa yang harus saya kerjakan? Minimal mengurangi siksa kubur anak gadis saya. Kata Imam Hasan Al-Basri, ibu sedekah saja sesuai dengan kemampuan. Punya tenaga, punya ilmu, punya makanan, punya uang, sedekahkan sesuai kemampuan. Niatkan pahala sedekahnya, kirim buat anak gadis ibu semata wayang tersebut. Pulang nih ibu, hari berganti dengan minggu, minggu pergi berganti dengan bulan. Si ibu nggak datang-datang lagi ke rumah Imam Hasan Al-Basri. Satu malam Imam Hasan Al-Basri tertidur. Dalam tidur beliau mimpi bertemu dengan gadis cantik, berdiri di depan sebuah gedung megah dan mewah, memakai mahkota
berlapiskan emas, bertahtakan berlian, intan dan mutiara. Kagum Imam Hasan Al-Basri. Ada gadis cantik pakai mahkota berdiri di depan gedung megah dan mewah. Lagi kagum-kagumnya, gadis cantik itu datang mendekat. Imam Hasan Al-Basri gelagapan. Nah, gelagapan apa tuh gelagapan? Hah? Hah? Genjot. Salah tingkah. Ya salah tingkah lah yang maranin gadis cantik. Soal cantik kan nggak ulama, nggak orang biasa. Betul apa tidak? Salah tingkah Imam Hasan Al-Basri. Ditanya sama gadis tersebut, Tuan Imam kenal sama saya apa tidak? Kata Imam Hasan Al-Basri, saya nggak kenal. Tuan Imam, beberapa hari lalu datang seorang ibu minta amalan. Tuan Imam berikan amalan sedekah. Itu ibu saya, Tuan Imam. Satu hari ibu saya bersedekah sepotong roti, pahalanya dikirimkan buat saya. Alhamdulillah, sedekah itu jadi wasilah terbukanya pintu rahmat Allah. Saya terbebas dari siksa kubur. Allahu Akbar. Sedekah sepotong roti, pahalanya dikirim, itu jadi wasilah terbukanya pintu rahmat Allah. Nah, saya hanya mengingatkan malam ini dan seterusnya, kalau kita melakukan amalan sedekah tanpa mengurangi pahala kita, niatkan pahala sedekah itu buat keluarga yang sudah meninggal dunia. Mudah-mudahan itu jadi wasilah Allah jadikan kubur mereka radhah min riyadil jannah. Nah, Bapak Ibu saudara-saudara, malam ini hari pertama saya di Longserang. Ya, Longserang. Di Masjid Hakul Yakin. Tadi baru mendarat kurang lebih jam 4:30, balik ke penginapan, sholat, ganti baju, terus ke sini. Insya Allah saya di Lombok masih sampai hari Senin malam. Selasa paginya sudah harus kembali ke Jakarta, masih mengisi sampai hari Senin itu. Insya Allah ada 10 kajian lagi, sama ini 11. Doakan Allah mudahkan, Allah berikan kesehatan sehingga bisa menyampaikan ilmu-ilmu yang saya diamanahi oleh Allah. Memang penting sesama muslim itu, yang terpenting adalah saling mendoakan yang baik-baik. Karena kita ini orang beriman dipersenjatai oleh Allah dengan senjata yang mutakhir. Apa senjata kita? Doa. Makanya dulu waktu saya di pondok, saya dikasih tahu sama abah saya, Allah yarham Ki Haji Zainuddin MZ. Abah saya, abah saya. Ibu kenal sama Ki Zainuddin MZ? Kenalan di mana? Kenal aja lah. Kata abah saya gini, Fikri, jangan pernah malu kalau ketemu sama keluargamu kaum muslimin, mintakan doa dari mereka buat dirimu. Kamu nggak tahu dari mulut siapa doa itu diijabah oleh Allah. Sampai Senin malam saya masih muter di Lombok, doakan biar diberikan kemudahan dan kesehatan. Cinta Darud Dakwah Lombok ini dipimpin oleh Ustadz Hardi. Kami sedang mengusung sebuah program. Pondok kami ada di daerah, nanti Ustadz Hardi yang menjelaskan, di Lombok juga,
Yayasan ini dipimpin oleh beliau. Kami sedang mengusung satu program, yaitu mencetak 1 juta penghafal Al-Quran. Program ini bukan program hayalan, tapi program realistis. Tapi lagi-lagi, bagaimanapun bagusnya sebuah program, bagaimanapun bagusnya sebuah cita-cita, kalau nggak didukung dan didoakan oleh kaum muslimin, program ini nangkrak. Lagi-lagi saya katakan ini program realistis, masuk akal. Kenapa? Indonesia jumlah penduduknya 285 juta orang. Islam agama mayoritas 87%. Umat Islam di Indonesia ini kurang lebih 225 juta orang. Dari Aceh sampai Papua termasuk Lombok. Kalau kita umat Islam ini mau bergandengan tangan, bahu membahu, saling membantu, rasa-rasanya 1 juta penghafal Al-Quran bisa cepat terrealisasi di negara kita tercinta Indonesia. Mudah-mudahan dengan program-program seperti ini, tidak perlu waktu yang lama, Indonesia jadi terbanyak penghafal Al-Qur'annya. Dan salah satu di antara mereka yang jadi penghafal, mudah-mudahan anak keturunan kita semua. Amin ya Rabbal. Karena itu nanti Ustadz Hardi akan menjelaskan sekelumit tentang program mencetak 1 juta penghafal Al-Quran, sambil mengajak kita untuk ikut berkontribusi. Lagi-lagi saya ingatkan, hanya mengingatkan, kalau nanti Bapak Ibu jamaah Masjid Hakul Yakin ada yang mau ingin ikut berinfak dan bersedekah, niatkan pahalanya, kirim buat keluarga tercinta yang sudah meninggal dunia. Itu akan bermanfaat khususnya buat kita, buat mereka keluarga kita yang sudah wafat. Kepada Ustadz Hardi, waktu dan tempat saya persilakan. Bapak Ibu, banyak keluarga kita dari jamaah Masjid Hakul Yakin yang malam ini ikut berinfak dan bersedekah. Karenanya sama-sama kita bacakan suratul Fatihah. Pertama, sedekah yang mereka lakukan malam ini pahalanya diniatkan buat keluarga mereka yang sudah wafat. Mudah-mudahan dengan wasilah sedekah Allah jadikan kubur keluarga mereka raudhah min riyadil jannah. Yang kedua, sedekah ini dijadikan wasilah penjagaan keluarga. Kalau ada yang sakit, mudah-mudahan dengan wasilah sedekah Allah angkat penyakitnya, Allah berikan kesembuhan seperti sedia kala. Buat anak keturunannya yang sedang bekerja, ikhtiar berusaha dan menuntut ilmu, dengan wasilah sedekah mudah-mudahan Allah berikan kemudahan dan kelancaran dalam segala aktivitasnya. Yang ketiga, sedekah malam ini dijadikan wasilah agar hajat dan keinginan yang selama ini terpendam segera Allah ijabah. Ada yang hajatnya kepengen melaksanakan ibadah haji, ada yang hajatnya kepengen usahanya lebih berkah dan lebih maju lagi, ada yang hajatnya kepengen punya menantu baik, ada yang hajatnya kepengen anak-anaknya masuk pondok pesantren, memperdalam agama dan jadi penghafal Al-Quran, ada yang hajatnya kepengen rumah tangganya sakinah mawaddah dan rahmah, ada yang hajatnya pengen jauh dari masalah, selesai segala urusan. Hajat dan keinginan yang baik-baik tersebut dengan wasilah sedekah dan pembacaan suratul Fatihah mudah-mudahan segera Allah ijabah. Bitilkal niyah sayulillahi lahumul Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanirrahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Bapak Ibu, ini saja yang dapat saya sampaikan, mudah-mudahan ada manfaat, lebih kurang saya mohon maaf. Wallahul muwafiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.